Dan pemirsa, tampaknya kami baru mendapatkan situasi terkini langsung dari Jakarta Pusat mengenai kondisi dari sidang pledoi Nadiem Makarim, dan berikut tayangannya untuk Anda. Saja selesai membacakan pledoi pribadi, pledoi penasihat hukum, di mana detail itu akan dirincikan pembelaan terhadap kasus saya itu belum terjadi. Setelah ISOMA ini baru akan kita masuk kepada detailnya. Tapi tadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bukan hanya menunjukkan ketidakbersalahan saya, tetapi menunjukkan juga betapa mirisnya rekayasa hukum yang telah dilakukan untuk menjerat saya. Untuk menunjukkan sebenarnya betapa mudahnya mematahkan berbagai tuduhan, tetapi karena begitu banyak narasi sesat yang dikeluarkan di awal kasus saya, kami harus dengan susah payah membalikkan semua narasi-narasi fitnah tersebut. Tapi Tuhan tidak diam saja. Saya belum pernah melihat ada kasus di mana setiap sidangnya itu ditonton jutaan orang, diikuti fakta-fakta persidangan, didalami, dianalisa secara seksama. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan rasa syukur saya yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia yang telah mengikuti sidang ini dan tidak mau saja menerima mentah-mentah narasi yang di luar, tetapi langsung melihat bukti, langsung melihat fakta dan kebenaran. Saya mau menceritakan kenapa saya memakai jaket ini. Tadi Mulyono, di mana Mulyono? Ada di situ. Pak Mulyono, Gojek nomor 1 di Gojek, melepaskan jaketnya dan memberikannya kepada saya. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan besar bahwa saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya berjaket hijau. Mereka lah yang percaya sama saya sebelum ada siapapun lain yang percaya sama saya. Ini teman-teman jaket hijau ini. Dan saya juga ingin mengucapkan betapa besarnya peran guru, bahkan tanpa harus masuk ruang sidang. Puluhan ribu komen guru yang semuanya menyuarakan kami menggunakan Chromebook, sampai saat ini TKA masih digunakan, sangat bermanfaat, masih awet, kami menggunakannya. Itu luar biasa dampaknya terhadap membantah narasi bahwa Chromebook itu tidak bermanfaat. Jadi terima kasih yang luar biasa kepada para guru. Dan yang terakhir juga terima kasih kepada para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru besar, pakar-pakar hukum, tokoh-tokoh anti korupsi yang semuanya menyuarakan kebenaran bukan untuk membela saya, tapi karena mereka cinta dengan negara ini, mereka begitu sedih dengan cara penegakan hukum dalam negara ini, sehingga mereka menyuarakan suara mereka, mempertaruhkan kredibilitas mereka untuk negeri ini. Dan itu membutuhkan keberanian. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Saya rasa cukup dari saya, sekian. Saya bisa menerima pertanyaan dari media. Terima kasih. Menyampaikan bahwa ada harapan. Saya mau menegaskan soal harapan yang Anda sampaikan di bagian pledoi tadi. Apa maksud harapan yang Anda inginkan sebetulnya? Dan kalau harapan itu ternyata saat putusan nanti tidak tercapai, gimana ngerespon itu? Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan. Dan bagi masyarakat yang mungkin belum mendalami hukum korupsi, satu saja dari 4 unsur korupsi itu tidak terpenuhi, wajib bebas murni. Ini 4-empatnya unsur korupsinya patah, tidak terbukti. Jadi kalau saya ditanya apa yang saya harapkan, ya tentunya sama tim penasihat hukum saya. Bebas murni, tidak ada opsi lain. Hidup Nadiem! Allahu Akbar! Mas Nadiem, tadi disebutkan soal gesekan terhadap deploy Mas Nadiem. Sebenarnya gesekan terhadap siapa dan siapa pihak yang tersinggung yang Mas Nadiem singgung dalam pledoi? Ya, jadi seperti yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya,
Sebagai menteri, saya melakukan berbagai macam hal, terutama dalam tata kelola administrasi pendidikan. Saya bukan hanya digitalisasi, tapi kebijakannya juga banyak yang menutup celah-celah korupsi di dalam kementerian. Nah, kenyataannya, waktu saya menteri, saya pun tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang sangat kuat di dalam yang tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi saya tidak mengantisipasi bahwa gesekan itu bisa menjadi dendam besar. Dan dari dendam besar itu, mungkin sebagian dari itu adalah mengapa kasus ini menjerat saya, kenapa kasus ini direkayasa sehingga menjerat saya. Saya rasa itu adalah bagian dari alasan kenapa saya di dalam situasi seperti ini. Dan itulah ironi terbesar daripada kasus ini. Ironi terbesarnya itu adalah saya berjuang melawan korupsi selama 5 tahun menjadi menteri, dan sekarang saya di sini dikorbankan sebagai orang yang dituduh korupsi. Sungguh begitu miris untuk saya. Ini kasusnya politis menurut Anda? Saya tidak bisa bilang kasus ini politis atau tidak. Yang jelas kasus ini murni kekeliruan investigasi. Fakta-faktanya tidak berdasarkan realita. Itu saja yang bisa diyakini. Memang sangat mengejutkan. Jarang sekali ada kasus seperti ini, di mana semua unsur dakwaannya salah. Salah alamat, salah tujuan, salah konsep. Dan saya tidak tahu apakah tidak paham atau tidak mau paham. Antara dua hal ini saya kurang yakin yang mana. Tetapi inilah hal yang membuat kasus ini sangat unik. Jadinya teman-teman di sini biasanya ya kalau ada kasus orang tidak bersalah, mungkin orang tidak bersalahnya itu karena dia tidak mengetahui mengenai hal kerugian yang sebenarnya terjadi, atau dia lalai, ada menteri yang lalai karena dia tidak melakukan pengawasan yang tepat. Ini tidak ada di kasus ini. Saya mau menghilangkan persepsi, bahkan orang-orang yang membela saya pun bilang kriminalisasi kebijakan yang gagal pun tidak boleh dikriminalisasi. Saya sangat mengapresiasi pembelaan tersebut, tetapi dengan segala rendah hati, ini bukan kebijakan yang gagal. Ini kebijakan yang sukses dalam berbagai metrik pengukuran. Dan yang lebih miris lagi, tidak ada kerugian negara. Chromebook dibeli di bawah harga pasar. Bagaimana mungkin ada kemahalan harga kalau dibeli di bawah harga pasar? Ada saran dari Pak Prabowo Mas terkait ada merasa kasus ini direkayasa Mas? Harapan besar saya adalah kasus ini tidak menjadi sia-sia. Kasus penzoliman saya harus dijadikan suatu animo untuk melakukan perbaikan cara kita membangun kasus, cara kita menuntut kasus, cara negara kita memperlakukan seorang dengan praduga tak bersalah. Kita harus mempertanyakan narasi-narasi di awal yang disebarkan yang ternyata bohong, seperti WhatsApp group. Bayangkan, hal-hal seperti itu saya harap sekali kasus saya menjadi bekal ya untuk perbaikan sistem hukum kita ke depan. Itu saja harapan besar saya. Ada harapan amnesti, abolisi dan semacamnya atau ada dissenting opinion pada putusan IBAN, dan bagaimana dengan fakta persidangan yang berlainan seperti pada putusan kasus IBAN dan Iya, tadi pertanyaannya mengenai kasus IBAM dan 2 dissenting opinion. Menurut saya, walaupun hampir semua masyarakat sangat kecewa dengan keputusan IBAM yang divonis 4 tahun, tetapi kalau kita lihat secara dalam keputusannya, 2 dari 5 majelis hakim, yaitu Hakim Andi dan Hakim Eriusman, telah memberikan keputusan bebas kepada IBAM. Tapi hanya karena 2, jadi kalah dengan 3 yang lainnya. Tapi ini sepanjang pengetahuan saya belum pernah terjadi dalam sejarah kasus besar tipikor, di mana 2 dari 5 hakim merasa tidak salah terdakwa. Saya tidak tahu apakah itu tidak akan terjadi di kasus saya. Yang saya minta di dalam pledoi saya,
kepada para hakim adalah keputusan 2 dissenting opinion hakim itulah yang harusnya menjadi pertimbangan utama, yang saya harapkan menjadi pertimbangan utama untuk keputusan saya, dan juga pertimbangan utama untuk putusan bandingnya IBAM. Karena beliau tidak salah, tidak melakukan kesalahan apapun IBAM. Ya, itu juga sangat penting untuk dimengerti. Dan menurut saya bahwa ada 2 dissenting opinion itu adalah sinyal keras kepada masyarakat bahwa tolong kasus ini diperhatikan, tolong dicek lagi kasus ini kebenarannya. Semoga ada yang bisa membantu IBAM dan juga dalam situasi ini Nadiem. Terima kasih. Berharap ada amnesti, abolisi atau apapun judulnya pengampunan dari presiden juga terhadap kasus ini. Pada saat ini harapan saya satu-satunya adalah para majelis hakim memutuskan kasus ini sesuai fakta-fakta persidangan. Itu saja permintaan saya. Permintaan saya adalah kejujuran hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah, sehingga secara hukum saya wajib bebas murni. Dan pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama pernyataan dari sidang Nadiem Makarim yang berlokasi di PN Tipikor Jakarta Pusat, dan di mana ini Nadiem Makarim sempat mengemukakan bahwa dirinya terus berjuang dan berterima kasih atas dukungan dari para mitra ojol, dan dirinya juga berharap bahwa kasus yang menimpa dirinya ini dapat menjadi animo bagi masyarakat untuk dapat berbenah diri dari segi kebijakan dan juga sistem publik.